Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Letaknya berada di Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Terdapat komplek makam kasepuhan yang berada di sebuah puncak bukit kecil, dengan ketinggian kurang lebih hanya 15 meter di atas permukaan laut. Dalam peta terbitan Belanda tahun 1909, sampai dengan tahun 1940, tempat atau bukit yang dijadikan pusara Kiai Ageng Girikusumo memiliki toponimi dengan sebutan Gunung Barang, atau Gunung Barang. Administrasi wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Sebelah barat Desa Banyumeneng, terdapat tapal batas yang menjadi pembagi antar dua wilayah setingkat kecamatan sampai setingkat kabupaten. Di antaranya adalah, Dusun Karangkumpul, Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Berada di sebelah timur tapal batas wilayah. Sedangkan yang berada di sisi barat tapal batas wilayah terdapat Dusun Watu Pawon, Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Wilayah Kecamatan Meranggen, khususnya di Desa Banyumeneng, didominasi kontur tanah yang lapang dan berbukit. Seolah lahan tersebut terbagi dengan sendirinya. Di mana kontur tanah yang lapang berada di sisi sebelah utara Desa Banyumeneng. Dan didominasi dengan lahan produktif pertanian seperti sawah dan tanaman jagung. Sedangkan, di sisi selatan Desa Banyumeneng, merupakan bentuk kontur tanah yang berbukit, dan didominasi lahan perhutani dengan tanaman batang keras jenis mahoni, jati dan bambu kuning. Jika membahas tentang wilayah satu ini, banyak sekali pokok bahasan yang bisa dikembangkan menurut kajian dengan penelitian kecil yang dilakukan. Bahasan tentang cagar alam, bahasan tentang jejak sejarah, dan bahasan tentang wisata religi. Wisata cagar alam menyuguhkan dengan berbagai pilihan, tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. Dengan susur sungai misalnya, atau pendakian bukit untuk menikmati keindahan alam dari ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya diantar sama Kang Mas putra dari Pak D untuk berkunjung atau berziarah ke kompleks makam kasepuhan Girikusumo. Nah kayak bocah kedatangan ke sini kita itu sebenarnya tidak disengaja. Tidak ada rencana, bukannya tidak disengaja. Kalau disengajanya iya, cuma tidak ada rencana untuk kunjungan ke sini, ke komplek makam beliau ini. Nah, memang dulu saya itu pernah pernah belusukan di wilayah seputaran Meranggen sini. Kene ngendi Mas, Banyumeneng ya? Kene Banyumeneng. Nanti Giri, di seputaran Giri sini. Pertama dulu saya pernah mengulas tentang jejak kolonial berupa jalur rel sepur atau lori. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya pernah mengulas tentang komplek makam Mbah Brohim yang berada di Gunung sisi sebelah selatan desa. Nah, kali ini tujuan itu datang dengan sendirinya tanpa ada rencana. Karena waktu kemarin ketika saya pribadi sudah sampai di sini itu mau naik ke sini itu kayaknya belum ada niat. Sebenarnya jika niat itu sudah
ada bersamaan dengan awal pertama kali saya belusuan atau kedua kali saya belusuan, pastinya sudah terlaksana. Nah, sebenarnya di sini ini letaknya. Kita ingin mengadakan kunjungan, atau saya pribadi ingin mengadakan kunjungan ke komplek makam Kasepuhan Ki Ageng Girikusumo. Itu tidak sembarangan waktunya. Itu kalau bagi pribadi saya. Toh kita punya niat dari rumah, belum tentu kita sampai di sini. Nah, seperti cerita barusan ini atau cerita sore tadi ini, kita tidak ada rencana, tahu-tahu kepikiran ke sini dan harus ke sini. Akhirnya kita ke sini. Tidak tahu nanti kita akan mendapatkan apa. Yang penting kita sowan, kita tawasul kepada beliau. Yuk Mas. Kilo naik anak tangga lumayan dhuwur. Iki ngendi Mas nganu sepatu nih Mas? Dari bawah kita nenteng sepatu. Coba nanti kita tahu, kita cari tahu siapa tahu sebenarnya Mbah Girikusumo itu. Tapi memang Mbah Girikusumo itu terkenal. Beliau terkenal. Beliau telah apa ya istilahnya, sepeninggalan beliau itu telah meninggalkan warisan-warisan berupa nasab keilmuan, bangunan masjid, dan sekarang sudah ada pondok pesantrennya. Bukan sekarang sebenarnya, untuk pondok pesantren itu sudah ada ketika Mbah atau Ki Ageng Giri masih hidup, dan sampai sekarang diteruskan oleh putra-putrane utawa gus-guse. Nah, kita sudah berada di komplek makam beliau. Ini kita baru masuk loh, baru masuk di kompleknya. Dari kegiatan itu akan memiliki pengalaman baru dalam perihal melakukan kajian dan penelitian. Hasil dari analisa tersebut didokumentasi dan dijadikan sebuah karya tulis yang menceritakan tentang situasi dan kondisi alam sekitar. Selain berwisata cagar alam, kegiatan yang lain juga bisa dilakukan dengan istilah belusukan jejak bersejarah. Di Desa Banyumeneng juga menyuguhkan berbagai macam jejak bersejarah. Mulai dari zaman prasejarah, yaitu, di mana orang belum mengenal tulisan, sampai zaman bersejarah, setelah orang mengenal tulisan. Jejak prasejarah berupa tempat pemujaan yang berbentuk punden berundak. Di puncak Gunung Girikusumo lebih tepatnya, berada di sisi selatan Desa Banyumeneng. Tempat tersebut sekarang menjadi wisata religi dan ramai pengunjung untuk berziarah. Bahkan, para peziarah yang datang bukan dari daerah Meranggen saja, melainkan dari luar daerah seperti Jepara, Kudus, Pati dan Grobogan. Karena, di puncak Gunung Girikusumo terdapat makam sosok ulama sepuh yang dituakan. Tokoh tersebut bernama Simbah Kiai Ibrahim atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Brohim. Selain punden berundak dan makam Mbah Brohim, jika beruntung akan menemukan fragmen sarkofagus, susunan teras berbentuk punden, dan dolmen. Sedangkan untuk jejak-jejak yang bersejarah lainnya, terdapat tinggalan dari masa kolonial Hindia Belanda seperti bangunan bendungan dan bekas jalur lori pengangkut tebu dan hasil perhutani. Jalur lori tersebut dihubungkan sampai ke stasiun Alas Tuwo. Sisa bangunan yang masih kelihatan hingga sampai saat ini adalah pemancang jembatan ril lori yang berada di perlintasan Sungai Kedung Dolok.
Iya bener Kak, ini komplek makam sepuh yang dikatakan sepuh itu nasab keilmuan, Simbah Nyai Anis. Dalam peta terbitan Belanda tahun 1909 sampai 1940, nama desa Banyumeneng sudah disebutkan, dan sudah ditandai dengan simbol bulan sabit seperti makam Mbah Brohim, yang berada di atas puncak Gunung Giri Kusumo. Komplek bangunan Masjid Giri Kusumo, ditandai dengan simbol bulan sabit di atas kotak bujur sangkar. Makam Simbah Kiai Hadi atau komplek makam Kasepuhan Giri Kusumo, ditandai dengan simbol bulan sabit. Komplek makam tersebut berada di sebuah perbukitan dengan sebutan Gunung Barang atau Mbarang. Tepatnya berada di sisi sebelah utara bangunan masjid. Itu artinya, ketiga objek tersebut memang sudah ada sejak abad ke-20 awal. Atau, ketiga objek tersebut sudah ada ketika peta Belanda belum selesai dicetak. Dalam lingkup wilayah Desa Banyumeneng, banyak sekali tempat yang memiliki kenangan bersejarah yang belum begitu banyak terekspos. Nisan-nisan dengan periode 1900-an ini, nisan-nisan Godo. Nah ini nisan-nisan Godo ini. Terus ini yang Mbah Kakung. Ini nisan-nisan Godo, ini nisan-nisan Pantura periode 1900-an. Nah, perbedaannya nisan-nisan langgam Pantura periode 1900-an awal, 1900-an awal sama 1900-an ke atas, di atas 1910 itu ada perbedaan. Nah, kalau 1900-an awal itu nisannya gede, terus jarak antara nisan satu dengan nisan yang satunya itu ada sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Kalau ini sudah normal sebenarnya. Sebelah nanti Mas, sebelah kini Mas. Langgam Pantura ini nisane Mbah Kiai Abdul Ghafur. Simbah Nyai Jazilah, Simbah Kiai Zainuri, Simbah Kiai Sirajuddin yang paling pojok sana itu. Dan ini makam beliau, makam Simbah Kiai Ageng Giri Kusumo, Mbah Kiai Hadi. Bangunannya masih bangunan lama. Summa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin mulisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal karabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Summa ila hadrati ruhi Simbah Hadi ya. Simbah Hadi sak keluarginipun. Summa ila hadrati ruhi para alim ulama, para kiai sepuh bini sepuh wonten makbarok min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nisan Godo 1900-an awal, makam Mbah Kiai Sirajuddin Nisan Godo Langgam Pantura 1900-an awal. Karena ini jaraknya lumayan agak panjang, jaraknya antara 1,5 sampai 2 meter. Cuma ditutup.
Sunan Godo 1900-an awal ini. Gede. Beda dengan yang tadi. Nisan panturane beda. Kalau tadi kan jaraknya agak pendek dan nisannya kecil. Kalau ini nisannya gede, jaraknya panjang, ada 2 meteran. Ini makam Simbah Kiai Sirojudin. Makam Mbah Hadi berada di dalam bangunan cungkup dengan atap berbentuk joglo limasan, ciri khas bangunan rumah adat Jawa. Memiliki 4 soko guru utama sebagai penyangga kuda-kuda kerangka atap dengan satu tajuk sistem tumpang susun. Tulangan bangunan menggunakan 12 soko pengapit, dan ditata sejajar membentuk sebuah ruangan kotak bujur sangkar. Disusul dengan kerangka atau otot-otot sebagai penguat bangunan, yang dijadikan cikal bakal berdirinya dinding yang memutari seluruh bangunan. Dinding bangunan berbahan dari kayu, yang ditata tidak rapat, melainkan jarang-jarang. Sehingga, kesannya membuat nyaman para peziarah saat berada di dalam bangunan. Karena terciptalah ventilasi udara yang keluar masuk dengan bebasnya, dan tidak membuat ruangan menjadi panas dan gerah. Lalu dilapisi dengan kain putih memutar secara keseluruhan di dalam ruangan. Hiasan resplang yang terdapat pada tepi atap, melengkapi dan menambah keeksotisan bangunan tersebut. Sehingga, wibawa sebuah bangunan terlihat sangat berkesan sakral. Hiasan resplang berbahan baku dari kayu, dipahat dengan gambaran flora berupa suluran dan 4 kelopak bunga ceplok piring yang menjadi ciri khas gambaran batik Kawung. Pahatan sulur gelung yang dijadikan akhir dari bentuk susunan hiasan tersebut. Menambah bidang hias begitu kental dan melekat dengan kearifan lokal Jawanya. Bangunan pendopo makam berada di bawah rerimbunan pohon tapak dara dan pohon kemuning, membuat suasana tempat pemakaman menjadi adem dan sejuk. Di sini, saya pribadi tidak akan membahas tentang sejarah perjalanan Mbah Kiai Hadi. Kehadiran atau sowan saya di sini tidak lain untuk mengunjungi makam beliau, berziarah atau tawasul, dan meminta izin dengan cara batiniah untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pernisanan. Mempelajari tentang tipologi pahatan batu nisan yang berada di komplek makam Kasepuhan Giri Kusumo. Di komplek makam ini, ada yang menarik perhatian untuk dikupas. Tentang pahatan nisan salah satu tokoh perempuan dengan gelar dan nama sebutan sebagai Kanjeng Raden Ayu Sekarseti. Tokoh satu ini merupakan puteri dalam Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam yang ketiga. Meneruskan masa kepemimpinan dari ayahnya yang bergelar Sultan Agung Hanyokrowati atau Mas Jolang. Tokoh perempuan yang disebutkan, memiliki suami bernama Raden Tejo Gading. Benarkah keterangan di atas memiliki persamaan periode, antara kehidupan tokoh dan pahatan nisannya? Sekali lagi, di sini saya tidak membahas tentang sejarah kehidupan dari Simbah Kiai Hadi. Jika dipertanyakan, apakah tidak tertarik untuk mengulas sejarah beliau? Soal tertarik dan tidaknya, saya sangat tertarik sekali untuk mengulas sejarah awal perjalanan sejarah beliau. Akan tetapi, tidak akan mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena setiap privasi tokoh tersebut ada yang tidak menginginkan untuk dipublikasikan, untuk disampaikan ke khalayak ramai. Jika muncul pertanyaan lagi, tentang bagaimana langgam nisan beliau, apakah tidak ada keinginan untuk mengkajinya, atau membaca tipologi nisan beliau? Jawaban saya hanya satu, berat dan sangat sulit, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kembali lagi ke perlindungan privasi sang tokoh. Setelah mengadakan penelusuran di komplek makam Kasepuhan Giri Kusumo, untuk membaca tipologi langgam nisan. Secara keseluruhan, nisan-nisan di komplek makam tersebut didominasi pahatan gada, langgam pantura, periode 1900-an awal. Detail ukirannya ini bangunan masih lama ini, bangunan lama ini, ukiran-ukiran ini lama sekali ini. Ini namanya resplang.
Coba kita ke Sendang, guys. Sendang apa jenenge, Mas? Oh, makam ngono kok. Makam Raden Ayu Sekarseti, putri dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, garwa dalem Senopati Ratu Tejo Gading. Makam beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ruhi Raden Ayu Seti binti Sultan Agung Hanyokrokusumo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini dalam keterangan beliau adalah putri dari Sultan Agung. Tapi ketika melihat pahatan nisan 1900-an awal ini, langgam Pantura. Makam ini berada di pinggir kali persis. Cuma sudah terkubur dalam. Tinggal ini nisan gada langgam Pantura ini. Periode 1900-an awal. Ini jaraknya panjang loh. Ini lebih dari 2 meter ini jarak ini. Jarak satu nisan ini yang posisi di kepala beliau dengan yang di kaki beliau. Ini yang di kaki beliau. Ini pahatannya pahatan Pantura ini. 1900-an awal ini. Silahkan diartikan. Dalam keterangan menyebutkan bahwa beliau yang dimakamkan di sini adalah tokoh besar dari Mataram. Beliau adalah putri dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pahatan nisan menjelaskan 1900-an awal, sedangkan periode Sultan Agung Hanyokrokusumo 1600-an atau Mataram Islam. Nah, bisa diartikan ya. Bisa diartikan selisih waktunya 300 tahun. Pembacaan tipologi nisan yang akan menjawab dan memberikan keterangan dari sebuah kebenaran. Mari kita kupas. Keberadaan makam tokoh yang disebutkan di atas, tepat di sisi sebelah timur bangunan pendopo makam Simbah Kiai Hadi. Kira-kira, dari bangunan pendopo berjarak kurang lebih 70 meter.
Di bawah rimbunan pohon bambu yang berdampingan langsung dengan bibir anak sungai yang memisahkan antara makam dan pekarangan warga. Dibangun dengan jirat sebagai pembatas makam, menggunakan material bahan cor. Bentuk pahatan nisan dari makam tokoh yang disebutkan sebagai puteri Raja Mataram Islam yang ketiga adalah Gada. Tokoh yang memiliki nama dan gelar disebutankan sebagai Kanjeng Raden Ayu Sekar Seti. Kedua nisan memiliki jarak kisaran 2 meter, antara nisan bagian kepala dan nisan bagian kaki. Memberikan keterangan bahwa, nisan tersebut memiliki langgam pantura periode 1900-an awal. Jika memang benar, makam tokoh yang dimaksud adalah puteri dari Raja Mataram Islam yang ketiga, seharusnya, letak pusara sosok tokoh pembesar Mataram berada di bagian tengah komplek makam. Yang pastinya dimakamkan pada bidang tanah dengan dataran yang lebih tinggi jika dibanding dengan makam yang lainnya. Dan pastinya dijadikan tokoh utama dalam komplek pemakaman Kasepuhan Giri Kusumo. Perihal demikian sudah terkonsep sistem pemakaman mengikuti dari Kerajaan Mataram Islam. Untuk mengikuti periodenya, nisan yang dipakai tidak menggunakan nisan dengan pahatan gada langgam pantura periode 1900-an awal. Seharusnya, pahatan nisan tetap mengikuti nisan-nisan Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo periode 1600-an. Jadi tidak sembarangan dengan asal-asalan memakai nisan. Harus diterapkan sesuai dengan masa kehidupannya kala itu. Contoh nisan yang seharusnya dipergunakan dengan pahatan seperti ini. Memang makam beliau atau makame Mbah Hadi itu berada di posisi bagian puncak, karena ini memang kontur tanahnya membentuk perbukitan. Mbah Hadi berada di bagian puncak. Ayo lewat di mas, lewat endi? Lewat kono. Ya. Nah, ini nisan-nisan periode 1900-an awal ini ya. Ini pantura ini. Beliau seorang putri. Beliau putri. Terus ini ada yang istimewa. Ini ada nisan yang istimewa ini. Ini batu andesit ini. Keren ya. Ini 1900-an awal. Banyak sekali nisan-nisan yang itu ini kita menemukan nisan-nisan dengan langgam panturanan periode 1800-an. Oh, ini sudah masuk 1900-an. Nah, kalau menjumpai nisan-nisan seperti ini dengan pahatan bahu mustaka seperti ini, biasanya nisan-nisan seperti ini banyak dijumpai di makam-makam sepuh seperti makame Sultan Hadirin, itu ada Jepara, terus Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus ada. Karena memang nisan-nisan ini mendominasi jalur pantura seperti Pati, Kudus, Rembang, terus Jepara, Demak, Semarang. Ini keren ini. Hampir tidak ada nisan-nisan dengan langgam Pakubuwono periode 1800-an awal.
Nisan dengan pahatan demikian, di seputaran wilayah jalur Pantura sangat mudah sekali diketemukan. Entah itu di komplek makam umum, maupun di komplek makam kasepuhan. Nisan-nisan di godo. Ini godo. Didominasi nisan periode 1900-an awal yang paling sepuh, dan sama nisan periode 1900-an ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini langgame Pantura, ini nisan godo, cuma pada miring rata-rata nisannya. Wilayah yang didominasi dengan nisan pahatan demikian, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Nisan dengan pahatan gada, awal diproduksi, atau populer pada tahun 1800-an awal. Memang, untuk perjalanan nisan ini tidak sama dengan perjalanan nisan Langgam Bayat dan Langgam Adipati Unus. Kedua nisan tersebut populer sejak periode Kesultanan Demak sampai periode abad ke-20-an. Beda dengan nisan pahatan gada, mulai populer dan bertahan dari tahun 1800-an awal sampai tahun 1900-an awal. Hanya bertahan kurang lebih 100 tahun saja. Karena kemajuan zaman, setiap daerah menciptakan dengan ciri khasnya masing-masing. Di komplek makam kasepuhan Kiai Ageng Giri Kusumo, didominasi nisan-nisan dengan langgam Pantura. Yuk mas, yuk Tundi dikancani masku lho. Kayak pertama iki tak ajak ngevlog, karena dulu dia itu pernah mondok di sini, di Giri Kusumo sini. Tapi bangunannya memang masih bangunan era-era 1900-an. Joglo 5 sini, kalau ini bener Joglo 5 sini. Tadi iki wet apa to Mas iki? Wet apa ya? Wet sono keleng ndak? Udu ya? Iya bener wet biyen gedene sakmene, tapi saya ndak tahu kalau pohon ini namanya pohon apa, angsana atau seperti apa saya tidak tahu. Cuma ada beberapa pohon yang mendominasi komplek makam beliau, yaitu pohon dengan ciri khasnya bisa dijadikan sebagai tanda kalau makam kasepuhan ini kerabat Jogja, yaitu pohon apa mas, kembang apa jenenge? Lali aku. Adalah nanti saya sebutkan. Ini agak kesulitan soalnya. Yuk, yuk, tunti kono nang.
Bisa adeknya Mas, Simbah Nyai sapa iki? Simbah Nyai Zainab. Oh, pohon kemuning, didominasi pohon-pohon kemuning. Nah, baru ingat aku. Ya, Mas. Mas, iki aku rung salat arep salat di jalan. Ya sapa gampang ya, gampang. Nggih. Fitri sekolah endi? Ning Giri, Sing kono ya? Pojok kidul kono ya?